Ya, orang yang merasa punya hak monopoli untuk menafsirkan apapun, ya, baik ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika kita tidak mempunyai choice, lalu kita berani mempunyai choice, ya, dan ketika kita merasakan bahwa kita ternyata bisa memilih, kemudian berkembang menjadi free will, kita bisa menciptakan sesuatu. Jadi artinya kalau dari kaitan kekuasaan, free will itu adalah kuasa. Ya, bagaimana kita berkuasa atas diri kita sendiri, dan kalau kita sudah berkuasa atas diri kita sendiri, bisa nggak transmutasi energi kita pakai teknik-teknik transmutasi energi untuk memanifestasikan, untuk menarik law of attraction tadi, bisa atau tidak? Bisa, ya, tapi harus punya free will dulu. Oleh karena itu pencerahan itu sebenarnya bagaimana melihat apakah kita sekarang terkerangkeng, ya, tadi tidak punya choice menjadi free will. Oke, setelah itu kita sadarkan. Law nomor 7 ada, semua itu hanya bisa terjadi, kamu sudah punya free will, kamu mengerti transmutasi energi, tapi hanya bisa termanifestasi kalau ada law nomor 7, yaitu law of action. Jadi aksi itu menjadi penting. Jadi bukan hanya kita punya free will, lalu kita cukup bilang kun fayakun saja gitu ya. Tidak, karena kuasa kita belum sampai kun fayakun. Kalau kuasa kita sudah sampai kun fayakun, itulah actionnya. Kun fayakun itu adalah actionnya. Tapi karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh, atau manusia ilahi lah saya bilangnya, kadar keilahian kita belum setinggi itu. Makin tinggi kadar keilahian seseorang, dia makin cepat mengatakan kun fayakun, makin cepat terjadinya. Tetapi makin rendah keilahian kita, maka untuk memanifestasikan sesuatu juga akan makin lambat. Oleh karena itu free will itu merupakan tolok ukur bagi kita, ya, untuk melihat sampai seberapa besar tingkat keilahian kita. Semakin besar tingkat keilahian kita, law of action-nya semakin berkurang energi yang harus kita pakai. Jadi kalau di sini harus kerja 24 jam, ya. Tapi kalau free will lebih meningkat, kuasa meningkat, you nggak perlu 24 jam. Mungkin kerja cukup 12 jam. Atau mungkin kalau dulu you kerja harus setiap hari, mungkin you kerja cukup mungkin 1 minggu dalam 1 bulan. Kalau dulu you harus ke kantor, ya, you cari-cari jabatan, mungkin sekarang you nggak usah ke kantor lagi, cukup di rumah, dan cukup dengan ide-ide you bisa dengan action you bisa menarik sesuatu. Kalau saya cukup ke studio aja deh. Cukup ke studio di sini, ya. Nah, itu adalah law nomor 7, law of attraction. Nah, law of action. Dari law of action ini terjadilah baru law of attraction tadi. Nah, di buku The Secret tadi, law of attraction tidak menceritakan 7 langkah ini. Jadi tanpa 7 langkah ini tidak mungkin kita bisa selalu melakukan action. Kan ada hasilnya kan. Adalah law of attraction tadi. Jadi menjawab pertanyaan law of attraction tadi kaitannya dengan transmutasi energi, ini adalah merupakan satu kesatuan yang berurutan, bukan meloncat, bukan langsung mengentret, bukan shortcut. Ya, kalau you mengikuti hukum-hukum ini, maka hidupnya sejahtera. Kalau you mau ikut hukum-hukum yang shortcut tadi, pakai hukum-hukum manusia, ya you akan dapat hukuman, ya. Punishment dan sebagainya. Sukses di sini, gagal di situ, seperti itu ya. Ada balance. Betul. Ya, tapi kalau kita lihat juga di banyak kasus kan orang mempunyai salah dalam memandang diri sendiri. Baik dia overestimate ataupun underestimate terhadap diri sendiri. Banyak overestimate, misalnya orang yang menganggap dirinya sudah tinggi tingkat religiositasnya, padahal sebenarnya tetek aja gitu di mata orang lain. Lalu dia merasa mempunyai hak untuk melakukan monopoli tafsir agama yang dia anut, sehingga siapapun yang berbeda tafsir dengan dia, maka itu pasti sesat ya. Hal-hal seperti ini bagaimana nih kalau dikaitkan dengan konteks itu tadi, law of attraction dan semua proses yang harus dilaluinya? Itu kan pendekatannya kan ingin mengontrol. Paling gampang mengontrol satu society atau satu kelompok masyarakat atau bangsa dengan apa? Dengan memberikan fear, rasa takut. Jadi ketika ada satu gerakan yang tidak disetujui oleh satu gerakan agama, dia mengatakan ini sempalan. Ya, ini sempalan. Ini kenapa? Karena dia takut hilang kontrol. Ya, takut kehilangan kontrol. Dan itu adalah dipakai polaritasnya negatif. Ya, dia melihat ritme. Ya, pakai hukum iramanya melihat ritme ini naik atau turun, naik atau turun. Ketika dia melihat turun, ya dia lakukan fear. Kalau kita melihat di Amerika waktu terjadinya 9/11, ya, masyarakat Amerika kan merasa ketakutan dengan ada teror. Ketika masyarakat Amerika ketakutan, Presiden Bush bisa bikin polisi apa saja untuk mengontrol masyarakatnya kan. Iya, betul. Ya, termasuk untuk menyerang Irak, termasuk untuk bikin Patriot Act. Masyarakat iya saja, karena walaupun kebebasannya diambil dengan Patriot Act. Iya, jelas. Ya, tapi dengan diciptakannya fear.
mereka bisa berbuat seenaknya. Oleh karena itu ada teknik yang disebut you have to create problem to solve your problem. Yeah. Jadi kalau kita ingin mengontrol, ya katakan ada gerakan-gerakan, kita create aja problem. Sudah itu seolah-olah kita yang men-solve. Yeah. Ketika rakyat ketakutan, kita yang men-solve. Sama, teroris demikian juga. Ya, untuk mengontrol masyarakat, ciptakan saja terorisme. Sudah itu kita yang memberantas terorisme itu paling sebenarnya menciptakan kita juga. Yeah. Ya, baik di keluarga. Jadi kalau misalnya teknik suami istri lagi bertengkar misalnya ya, ini namanya teknik transmutasi energi. Ya, untuk mengontrol sang istri itu ciptakan teror, sudah itu you kontrol. Tapi itu kan polaritas negatif. Iya, betul. Yang you pakai. Nah, oleh karena itu law attraction tadi nomor 8 belum selesai, Pak. Ada law nomor 9, namanya law of relativity. Hasilnya relatif. Jadi walaupun you sudah mempraktekkan langkah-langkah ini dan sudah ada law of attraction, hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan you. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan keinginan, di mana salahnya? Kita evaluasi lagi. Betul nggak frekuensi kita udah cocok? Betul nggak polaritas yang kita pakai? Ritme yang kita sudah pakai betul tidak? Transmutasi energi, teknik yang kita sudah pakai belum tidak? Ini dipakai untuk mengevaluasi terus gitu. Kira-kira demikian. Ya, oke. Menarik sekali Pak Richard Klaproth. Tapi penjelasan nanti aja setelah sesi berikut ya. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan berikut kami akan segera kembali.